Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Ini saya mau duduk di sini di bawah pohon kemboja. Ada pohon kemboja, ada pohon mawar, ada pohon kaca piring. Saya duduk di sini. Nah, mantap. Video kali ini akan melanjutkan kisah yang kemarin, yang temanya selalu beruntung itu. Untung, dan untung. Kami masih berempat ngobrol di dapur umum Cerita Kita Channel. Masih membahas tentang keberuntungan itu. Jadi selalu untung masih. Seberat apapun musibahnya, separah apapun musibahnya, tetap pasti di dalam diri kita akan bergumam, akan berujar, akan berkata untung masih. Pasti itu. Silakan dicerna, dihayati, dianalisa. Bener nggak sih tema ini berdasarkan kisah nyata di alam nyata? Silakan rasakan sendiri. Sebelum dilanjut kisahnya, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Waktu itu berempat sambil menikmati wedang kopi, menikmati hisapan-hisapan udud. Saya hanya mempertegas kepada Pak Iksan, kepada Mang Yadil, kepada Mang Kadil, terutama kepada diri saya sendiri. Pertegasnya seperti ini. Pak Iksan, Mang Yadi, Mang Kadil, jika kita ingat kepada leluhur, kepada karuhun-karuhun kita 1 senti aja, saya yakin leluhur dan karuhun kita akan mendekati kita 1 langkah. Ibaratnya seperti itu. Jika kita ingat kepada leluhur, kepada karuhun dengan cara berjalan, maka leluhur, karuhun kita akan mendekati kita dengan cara berlari cepat alias sprinter. Larinya bukan lari santai, tapi lari cepat. Kok bisa begitu? Nah, ini adalah tempat pembelajaran untuk diri kita semua. Tidak pandang dulu agamanya apa, kepercayaannya apa, orangnya dari mana, gak pandang dulu. Makanya saya selalu wanti-wanti kepada Pak Iksan, kepada Mang Kadil, kepada Mang Yadi, harus tetap fokus
fokus kepada leluhur kita dulu, kepada karuhun kita dulu. Jangan fokus kepada yang lainnya dulu. Karena ini adalah tahap-tahap pembelajaran. Kenapa bisa begitu, Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi? Prinsip saya seperti ini. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada leluhur, kepada karuhun-karuhun kita, supaya kita semua ini dikaruniai petunjuk, tuntunan, bimbingan, pengayoman, dan keberkahan dari leluhur dan karuhun kita. Emang harus begitu? Ya harus. Nah, sekarang nih, Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa yang ngasih tahu? Orang lain. Bisa nggak kira-kira orang tersebut menuntun kita supaya dekat dengan Tuhan? Saya jamin gak bakalan bisa. Orangnya aja belum dekat dengan Tuhan. Tuhan itu adalah goibul goib. Leluhur kita, karuhun kita sudah goib. Sedangkan diri kita masih goibul sahri. Bawa yang goib dan juga bawa yang wujud. Leluhur dan karuhun kita goib karena sudah tidak membawa wujud lagi. Sedangkan Tuhan goibul goib, goib dari segala yang goib. Berarti yang bisa mendekat kepada Tuhan itu adalah yang goib. Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan, dan saya sendiri masih bawa jasad. Mungkinkah bisa menerima petunjuk dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan? Bisa nggak? Sedangkan wujud kita ini masih kotor. Kotor, penuh dengan kesalahan-kesalahan. Kalau kata orang Islam, wujud kita, jasad kita, badan kita ini masih berlumur dosa. Sedangkan Tuhan adalah Maha Suci. Mungkinkah diri kita bisa mendekat kepada yang Maha Suci, sedangkan diri kita masih maha kotor? Otomatis kita pun harus belajar mensucikan diri kita, lahir dan batin. Siapa yang sudah sampai kepada pembelajaran mensucikan diri, yaitu kepada leluhur dan karuhun kita yang sudah mendahului dan yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Paham kan? Mau bukti nyata? Oke, saya buktikan dengan kenyataan di alam nyata yang nyata ini. Bisakah Mang Kadil, Mang Yadi
di saat sembahyang sholat dekat kepada Tuhan? Udah tahu kan jawabannya? Deket gak sama Tuhan? Gak bisa kan? Karena jasad kita, fisik kita, wujud kita, dohir kita ini masih maha kotor. Begitu, Allahu Akbar. Ingat dompet ketinggalan di kamar mandi, ingat HP ketinggalan di rumah, ingat kunci gantung di stang motor, udah macem-macem dah. Mana ingat kepada Tuhannya? Bohong. Nyatakan bukti. Iya sih. Nah, itu dia. Karena selama ini saya, Pak Iksan, Bang Yadi, Mang Kadil belajarnya kepada orang yang masih hidup, yang masih bawa jasad, sedangkan jasadnya orang-orang tersebut masih maha kotor. Otomatis kita pun gak bakalan bisa ketemu, sedangkan guru kita pun belum pernah ketemu dengan jawabannya, apalagi kita yang lagi belajar. Paham kan? Iya sih, bener lah. Mau bukti nyata lagi? Coba ingat-ingat lagi sejarah, peristiwa, kisah Kanjeng Rasul sedang Isra Mi'raj. Di saat mendapatkan karunia suruh mendirikan sholat, apakah Kanjeng Nabi Muhammad langsung? Oh tidak, Kanjeng Nabi Muhammad pun bertemu dulu dengan leluhur-leluhurnya, bertemu dulu dengan karuhun-karuhunnya. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Pernah dengarkan cerita itu? Bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Adam, wah semua nabi dipertemukan oleh Tuhan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad pun bertemu, berjumpa, dipertemukan, dijumpakan kepada leluhur-leluhurnya, karuhun-karuhunnya. Lah, kita ini apa pakate coy? Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang sudah disucikan oleh Tuhan, yang sudah diampuni segala dosa perdosaannya. Nah, sekarang diri kita ini apa? Hidup masih berlumuran dengan dosa, hidup kita masih kotor, kok sudah sanggup melebih-lebihi Kanjeng Nabi Muhammad? Pangkatnya apa coy? Nah, kebayangkan Bang Yadi, Bang Kadil? Nah, yaudah, jangan dilanjut. Besok lagi, kalau ketemu, kalau kumpul lagi di warung, di dapur umum Cerita Kita channel, kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Oke? Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah like pun, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan.
untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk dipertemukan dengan leluhur dan karuhun kita oleh Tuhan yang Maha Segala-Galanya. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.